Halo guys, perkenalkan nama saya Imamat Rejani Theokrasia, NPM 208110162. Saya dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan membahas tentang belajar. Belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku ditimbulkan, diubah atau diperbaiki melalui reaksi atau situasi yang terjadi. Proses belajar tidak hanya meliputi perilaku motorik, tetapi juga berpikir dan emosi. Dalam proses belajar yang melibatkan berpikir, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar itu. Yang pertama, waktu istirahat. Kalau sedang mempelajari sesuatu yang banyak materi atau memperbanyak waktu, alangkah lebih baiknya memberi waktu-waktu tertentu untuk jeda dan beristirahat. Yang kedua, pengetahuan tentang materi yang dipelajari secara menyeluruh. Dalam mempelajari sesuatu lebih baik kalau kita mempelajari dulu materi atau bahan yang diberikan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Kalau kita mempelajari sesuatu tanpa pemahaman, maka usaha belajar kita akan menemui banyak kesulitan. Yang keempat, pengetahuan akan prestasi sendiri. Kalau tiap kali kita dapat mengetahui hasil prestasi kita sendiri, maka kita dapat memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Kelima, transfer. Pengetahuan kita mengenai hal-hal yang pernah kita pelajari sebelumnya bisa mempengaruhi proses belajar. Pengaruh ini disebut transfer. Transfer juga bisa bersifat positif. Kalau hasil belajar di masa lalu mempengaruhi atau mempermudah proses belajar yang sekarang, tetapi juga bisa bersifat negatif. Proses berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu berpikir asosiatif. Dalam pikiran, proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau tidak diarahkan sebelumnya. Jenis berpikir ini disebut juga sebagai jenis berpikir divergen, menyebar atau kreatif. Jenis-jenis berpikir asosiatif yaitu adalah asosiatif bebas, asosiatif terkontrol, melamun mimpi berpikir artistik. Yang kedua, berpikir terarah. Proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu. Biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Jenis berpikir seperti ini juga disebut sebagai berpikir konvergen. Ada dua macam strategi berpikir umum dalam memecahkan persoalan, yaitu yang pertama, strategi berpikir menyeluruh. Di sini persoalan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang dicoba dipecahkan dalam rangka keseluruhan itu. Yang kedua, strategi berpikir detailistis. Di sini persoalan dibagi-bagi dalam bagian-bagian dan dicoba dipecahkan bagian-bagian. Kesimpulan, belajar adalah suatu aktivitas atau pengalaman yang memotivasi seorang menghasilkan perubahan pengetahuan, cara berpikir, dan tingkah laku karena adanya pengalaman yang dilakukan dalam kegiatan belajar. Terima kasih. Jangan lupa nonton, like, and subscribe. Thank you. Goodbye.